Assalamualaikum. Lanjut ke ini, langsung langkah ke H, masalah hukum dalam pemilu. Kita bacakan, dalam perhelatan pemilu, potensi pemilu hukum dapat saja muncul sebagaimana disampaikan sebelumnya. Penyelenggaraan pemilu memiliki tahap-tahap pada masing-masing tahap seperti disebut pada tabel 1.6. Dapat saja muncul persoalan hukum yang menurunkan kualitas pemilu. Nah, ini pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, potensi masalah hukum pemilu yang mungkin muncul, pemutahiran dan penetapan daftar pemilih, pembentukan dan penetapan daerah pemilihan, pendaftaran dan penetapan partai calon peserta pemilu, pendaftaran dan penetapan calon anggota parlemen, pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara muncul registrasi calon peserta pemilu, lokasi TPS, kegiatan selama kampanye pemilu, pelanggaran di masa tenang, pungut hitung suara, penetapan hasil pemilu. Permasalahan dalam pemilu dapat menyangkut beragam hal. Dalam Undang-Undang 7/2017 ada istilah yang digunakan dalam yaitu pelanggaran dan perselisihan pemilu. Berdasarkan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang terkait pemilu. Bentuk pelanggaran pemilu sebagai berikut. 1. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran jenis ini merupakan pelanggaran terhadap etika oleh penyelenggara pemilu. Lihat pasal 455 Undang-Undang 7 tahun 2017. Penyelenggara pemilu sebelum bertugas dilantik dan diikat oleh sumpah janji, perbuatan yang melanggar sumpah janji sebagai penyelenggara pemilu tersebut merupakan pelanggaran kode etik, pelanggaran sumpah janji. Pelanggaran administrasi. Penyelenggaraan pemilu memiliki tahapan-tahapan dan masing-masing tahapan memiliki tata cara, prosedur, dan mekanisme yang harus diikuti dan dijalankan. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu. Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7. Jadi pelanggaran administrasi ini pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme baik. Pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindakan pidana pemilihan dan pemilihan umum adalah perbuatan, kejahatan, atau pelanggaran pidana. Memberi keterangan palsu tentang diri sendiri atau orang lain untuk keperluan pengisian daftar pemilih, menyuap, melakukan tipu muslihat, mengganggu dan menggagalkan kampanye, mengubah hasil suara, menggagalkan pemungutan suara adalah contoh tindakan pemilu seperti diatur dalam pasal 488 sampai 554. Berbeda dengan kedua jenis pelanggaran yang disampaikan sebelumnya yang merupakan perubahan yang bukan termasuk tindak pidana karena itu ada sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan melanggar ketentuan tindak pidana pemilu ini diancam dengan sanksi pidana. Gambarnya menyangkut dengan perselisihan pemilu terdapat dua bentuk perselisihan atau sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Sengketa terkait proses pemilu terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Pasal 466. Sengketa proses pemilu timbul di antaranya karena diberlakukannya aturan atau keputusan dari penyelenggara pemilu atau KPU yang dinilai merugikan peserta pemilu. Misalnya terkait penentuan calon peserta pemilu. Perselisihan sengketa hasil pemilu. Perselisihan atau sengketa hasil pemilu timbul akibat keputusan penyelenggara pemilu tentang penetapan perolehan atau hasil suara pemilu
yang dianggap merugikan pihak tertentu, umpamanya dalam penetapan hasil pemilu, keputusan KPU terkait hasil penghitungan suara tidak sesuai dan merugikan. Ini akan menimbulkan sengketa hasil pemilu antara peserta pemilu. Nah, ini tabelnya. Sengketa perlu. Objek masalah hukum, kita jadi dulu, kita pahami dulu ini. Masalah hukum pemilu itu terdiri dari 2, pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran ada 3, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana. Kalau sengketa terkait dengan ada 2, terkait dengan proses pemilu dan hasil pemilu. Objek masalah hukum dalam pemilu seperti dijelaskan di atas masing-masing memiliki forum atau badan yang berwenang untuk melakukan penyesuaian atau pemeriksaan. Misalnya untuk pelanggaran administrasi, badan yang berwenang sebagai badan penyelesaian untuk pelanggaran ini adalah Bawaslu. Bawaslu bertugas memproses hingga memutuskan pelanggaran administrasi. Bawaslu juga menjadi tempat melakukan pengaduan permohonan sebelum pelanggaran atau sengketa pemilu di bawah forum pengadilan tata usaha negeri. Untuk penjabaran lebih detailnya terkait masalah hukum dalam pemilu, baik pelanggaran maupun putusan akan dibahas pada bagian kedua buku ini. Penutup. Pemilu adalah cerminan bahwa dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebab itu sumber legitimasi bagi penyelenggara negara berasal dari suara rakyat yang diperoleh melalui pemilu. Karenanya pemilu bukan semata persoalan prosedural, yaitu pemberian suara, tetapi juga substansial, yakni bahwa sumber legitimasi sebuah negara dengan sistem demokrasi datang dari rakyat. Pemerintah atau kekuasaan yang berdiri tanpa dukungan suara rakyat tentu rapuh secara legitimasi. Dalam penyelenggaraan pemilu, landasan dan asas pemilu sangat penting dilaksanakan agar pemilu yang dilahirkan bermutu, sehingga pemilu betul-betul dapat mencerminkan kehendak rakyat sekaligus sumber legitimasi yang kuat bagi pihak-pihak yang mendapat mandat rakyat. Dalam perhelatan pemilu, selain pemilu dan peserta, terdapat juga penyelenggara pemilu. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu terdapat 3 lembaga: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini aspek keterangan pengertian lembaga demokrasi seputar pemilu. Fungsi dan tujuan pemilu, kesimpulannya fasilitasi bagi warga negara menyalurkan aspirasi memilih. Sumber legitimasi instansi pemerintah, ajang sirkulasi elit penguasa. Mekanisme untuk menghindari peredaran kekuasaan yang dilakukan dengan tak wajar, sarana politik bagi masyarakat. Pemilih. Jenis dan sistem pemilu ada 3 aspek sistem. 3 sistem: distrik, wakil proporsional, kombinasi sistem distrik dan perwakilan proporsional. Masalah hukum pemilu, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan tadi ya sudah. Oke, masuk bagian kedua, kita cut dulu.